Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight. Pemirsa, industri haji dan umroh di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karenanya, pelaku industri perlu meningkatkan kualitas layanan, beradaptasi dengan teknologi, serta menjaga transparansi dan kepercayaan, khususnya pelaksanaan ibadah umroh yang diketahui terus mengalami peningkatan permintaan. Industri ini pun menghadapi sejumlah tantangan yang semakin kompleks, baik dari segi akomodasi maupun masalah operasional lainnya. Salah satu tantangan utama dalam bisnis umroh pada tahun 2025 adalah permasalahan overbooking hotel. Lantas seberapa besar permintaan perjalanan umroh di Indonesia usai berakhirnya musim haji? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio semesta Universe Peak 2 Bapak Farid Aljawi, selaku Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi atau Tursina. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vini. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Farid. Sebelum kita membahas lebih jauh begitu ya, mungkin bisa dielaborasi terlebih dahulu Pak, perusahaan travel haji dan umroh Tursina ini, dan juga dari namanya sendiri sudah sangat unik ya, Silaturahmi Nabi Pak Farid. Jadi kita dapat nama itu di Madinah. Oke. Ya, jadi tur itu perjalanan, silaturahmi itu bersilaturahmi, Nabi itu dengan Nabi. Jadi disingkat dengan Tursina. Gitu. Oke. Dari sisi perusahaan sendiri sebetulnya sejak kapan sih Pak Farid mulai berdiri Pak? Oke, kami berdiri tahun 2002 ya. Ya, dia mungkin usia kami sekarang sudah 23 tahun. Dan memang dulu travel haji umroh tidak sebanyak ini. Baru jumlahnya puluhan. Iya. Nah, kita harus tahu kapan haji umroh ini menggeliat ya. Tentu setelah haji umroh itu mengalami antrian sejak tahun 2012, sehingga orang beralih ya, dari tadinya haji ke umroh. Di tahun 2000, di bawah tahun 2012 begitu orang mau mendaftar ibadah haji, ya itu langsung ya daftar, tahun depan berangkat. Tapi setelah tahun 2012 itu mengalami antrian, bahkan antriannya sampai saat ini paling cepat 25 tahun untuk haji. Ya kan, maka orang beralih ke umroh, maka ada peningkatan umroh mulai dari tahun ke tahun, dan usia kami di tahun itu sudah 10 tahun, gitu loh. Oke, menarik sekali Pak Farid. Sejauh ini apa saja pencapaian kinerja terbesar perusahaan dalam beberapa tahun terakhir Pak? Mungkin dari kinerja di tahun 2024 seperti apa Pak Farid? Jadi kinerja 2024 alhamdulillah kami sudah melaksanakan haji yang ke-19 kali ya dalam setiap tahunnya. Dan kami menganggap pelaksanaan ibadah haji di 2 tahun ini itu pelaksanaan ibadah haji yang terbaik. Ya. Karena apa? Pemerintah Saudi memberlakukan ketentuan haji dikelola oleh syarikah, tidak lagi dikelola oleh yayasan atau satu muasasah. Nah, dengan dikelola oleh syarikah ini membuat kompetisi dalam rangka pelayanan terhadap jamaah itu lebih baik. Kita bisa meminta apa yang menjadi maunya jamaah. Seperti apa? Makanan. Kalau dulu makanannya dibikin dengan versi Arab, dengan rasa Arab, tapi karena ini syarikah, kita melayani sehingga makanan saat di Arafah Mina itu makanan dengan rasa Indonesia. Jamaah juga senang. Juga fasilitas layanan, ya kan, ada beberapa syarikah perusahaan-perusahaan bis yang mereka juga supirnya orang Indonesia. Ini membuat ya pelaksanaan ibadah haji lebih nyaman ya, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengerti bahasa, baik bahasa dalam komunikasi maupun rasa dalam masakan begitu. Jadi tidak ada kendala bahasa begitu ya Pak Farid? Ada kendala bahasa, namun ya, pemerintah ini karena tadi saya bilang melayaninya lebih baik, ya sehingga kita bisa mengikuti. Dan yang ketiga yang memang menjadi poin utama itu digitalisasi. Semua harus masuk ke dalam sistem, semua harus terregistrasi ke dalam sistem, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi begitu. Oke, lantas bagaimana perusahaan ini bisa mempertahankan momentum supaya bisa bertahan sampai dengan saat ini Pak Farid? Ya, kalau itu terkait dengan pengelolaan perusahaan, pendekatan kita dengan karyawan, pendekatan kita dengan customer, kita menganggap ini ada satu bagian dari keluarga. Ya, bahwasannya ini adalah layanan ibadah, bukan semata-mata bisnis. Maka hubungan personal antara karyawan, terus dengan jamaah-jamaah yang pernah berangkat, dan kami juga sebagai pimpinan, itu harus sinkron. Ya, karena kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa melayani dengan baik. Betul. Ya, mengkotak-kotakan antara jamaah atau kita punya customer dengan perusahaan, ya dengan kita. Tapi kalau itu kita bisa jadikan satu, komunikasinya baik, apapun insya Allah
kita bisa ini, sehingga kita bisa tetap bertahan begitu. Ya. Di era pandemi juga kita bertahan, Ya. dan kita sekarang recovery untuk eksis lagi ke depan begitu. Baik, bagaimana dengan kinerja perusahaan Pak? Kinerja dari sisi keuangan sendiri di tahun 2024, apakah pertumbuhannya ini sesuai dengan target Pak Farid? Alhamdulillah pertumbuhannya sesuai dengan target ya. Ya. Karena kita mengikuti perkembangan teknologi dan mengikuti arah kebijakan pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, sehingga kita bisa mapping ke depannya seperti apa nih. Kita harus siap-siap gitu loh. Jangan kita siap-siap buat 1 tahun ke depan, Ya. kita siap-siap buat 3 tahun ke depan, kita siap-siap buat 5 tahun ke depan. Nah itu yang kita terapkan di perusahaan kami begitu. Oke, berarti memang untuk jangka panjang, menengah panjang begitu ya Pak Farid? Betul. Oke, dan untuk target di tahun 2025 ini seperti apa Pak Farid? Dan dari pertumbuhan di tahun lalu, itu kalau boleh tahu berapa persen Pak? Ya kenaikannya memang nggak banyak, kenaikannya mungkin 5-8%. Oke. Ya itu baik dari sisi jumlah jamaah ya maupun sisi hal-hal yang lain. Tentunya ini didukung dengan digitalisasi, didukung dengan juga kinerja secara keseluruhan. Ya. Ya karena ini kan bukan kerjanya kerja parsial ini. Ini kerjanya antar tim. Dan nomor 1 dari sebuah pekerjaan ini adalah membangun komunikasi yang baik. Baik. Gitu. Dan untuk target 2025 sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk tahun lalu kan 5-8% ya. Apakah ada peningkatan target begitu? Harapannya 2025 apa 2026 ini? 2025 dan kalau boleh tahu Kalau 2026 juga boleh. 2025 tadi peningkatannya 5-8%. Harapannya untuk 2026 bisa mencapai 10-15%. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita ini ke depan ya bisa lebih memahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Karena hubungan kita kan dengan pemerintah Arab Saudi. Ya. Nah, kita menyesuaikan kebijakan kita dengan kebijakan yang di Arab Saudi. Sehingga apapun yang terjadi, gejolak apapun kita bisa bertahan, bahkan kita menjadi leader begitu. Oke, dan strategi utama yang dilakukan oleh perusahaan ini seperti apa Pak untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga mempertahankan posisi kompetitif di industri? Serta bagaimana sebagai salah satu pemain perusahaan travel ini menghadapi persaingan yang tadi Pak Farid menyebutkan bahwa sebelumnya mungkin hanya sedikit tapi sekarang sudah banyak begitu ya? Betul. Perkembangannya ini bagaikan jamur di musim penghujan. Ya, jadi kita bagi berapa segmen. Kalau segmennya kemarin mulai dari 2013 itu perusahaannya cuma ratusan, ya kan. Tapi sekarang sudah jumlahnya ribuan. Oke. Ada 3.200 penyelenggara ibadah umroh. Oke. Ya, ada sekitar 750 penyelenggara ibadah haji khusus dan marketnya itu selalu berkembang. Ya. Berdasarkan data mungkin ada sekitar 1,8 juta ya orang yang umroh dari Jakarta ke Saudi. Nah, gimana kita mempertahankannya? Nomor 1 tadi komunikasi, nomor 2 layanan. Ya. Gimana layanannya tetap prima? Ya. Itu yang pertama. Terus kedua, gimana kita bisa menyesuaikan apapun yang terjadi sesuai dengan janji kita kepada para jamaah. Namun memang ada hal-hal yang kita tidak bisa, ya karena kaitannya dengan personalnya itu sendiri atau force major atau keadaan yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita janjikan. Nah, itu juga kita komunikasikan. Ya, seperti ya kan kejadian-kejadian ziarah contohnya. Ya. Ziarah ada kalanya hal-hal waktu yang memang ditutup secara mendadak. Nah, gimana kita mau ke sana tapi kita tidak bisa ziarah ke Arafah segala macam. Nah, kita cari solusinya. Ya kan? Kalau memang pemerintah tidak mengizinkan untuk perusahaan-perusahaan sana melayani jamaah umroh, kita cari alternatif, ya kan, kita charter bis lain, yang penting kita bisa melayani. Ya. Nah, itu bentuk terobosan-terobosan yang memang kita harus punya improvisasi. Ya. Ya, karena kalau tidak punya improvisasi, ya kita akan terlindas oleh zaman. Termasuk orang sekarang dengan cara-cara orang berkomunikasi dalam periklanan, Ya. komunikasi dalam berjualan, ini kan semuanya sudah digital. Oke, Begitu. komunikasi dan layanan ini yang dijunjung penting oleh Tursida begitu ya, Betul. Pak Farid. Dan tapi kalau misalnya kita melihat ini kan teknologi juga tidak bisa dipungkiri juga sangat dibutuhkan dan Betul. mendukung untuk kinerja perusahaan. Dan terkait dengan inovasi teknologi, bagaimana perusahaan mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi teknologi untuk bisa meningkatkan efisiensi operasional dan juga kualitas, Pak Farid? Jadi kalau inovasi teknologi, menurut saya ini sebuah keniscayaan. Semua orang harus mengarah ke sana. Ya, jadi kita bagi klaster-klaster. Ya, klaster untuk pengelolaan, ya kan, secara digital, klaster untuk penjualan secara digital, Ya. dan juga menangkap market itu untuk masuk ke dalam
ring kita itu juga secara digital. Nah, kita sudah bikin semacam ya agregator kecil lah, yang kita bisa kontrol berapa penjualan hari ini, berapa mereka yang daftar, berapa mereka yang sesuai dengan standar layanan, berapa mereka yang komplain. Nah, itu kita sudah mapping dan kita mencoba untuk meng-create itu menjadi sebuah ekosistem yang mana tujuannya tentu untuk pelanggan dan jamaah. Dan ini kita tidak bicara tentang ekosistem haji umroh juga. Ya. Untuk yang lain juga bisa diterapkan. Untuk tur-tur yang lain juga bisa diterapkan gitu. Oke, dan dari sisi kinerja perusahaan juga mungkin kita tarik kembali ya Pak Farid. Sebetulnya untuk jumlah dari jemaah haji yang sudah berangkat begitu dari Tursina, ini berapa banyak Pak? Kami karena dari tahun 2002 ya mungkin di data kami hampir sekitar jamaah haji dan umroh ya tentunya. Ya itu hampir sekitar 120.000 orang. Oke. Yang sudah berangkat yang melalui jasa kami. Karena kami tidak hanya melayani untuk B2C-nya aja, tapi kita melayani juga dengan B2B. Artinya mereka bisa mendapatkan fasilitas layanan dari produk yang kami punya, begitu. Baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Oke, sudah sangat panjang dan juga sudah sangat banyak begitu ya Pak Farid. Dan apa saja rencana pengembangan bisnis perusahaan dalam beberapa tahun ke depan Pak Farid? Mungkin bisa dibocorkan sedikit rencana yang akan dilakukan. Kami sekarang mengembangkan tentang edukasi. Jadi kami adalah salah satu perwakilan resminya Australian Institute Business College dan Teknologi di Brisbane, Australia. Yang kami mengajak mereka-mereka yang masih sekolah di SMA maupun mau jenjang kuliah untuk bisa studi di Australia. Sebelum mereka masuk ke sana, itu studinya kurang lebih 1 tahun, setara dengan D3, kita upgrade bahasa Inggrisnya, dan tentu dia juga bisa dapat working holiday visa untuk bisa bekerja di sana. Nah, ini juga menambah kualitas anak bangsa untuk bisa bersaing di kancah internasional, dan itu hanya ada di Tursina. Wow, baik. Kita akan bahas lebih dalam, Pak Farid, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan lanjutkan Corporate Insight hari ini. Tetap bersama kami. Anda masih bersama saya, Vinilia Huanggrio, dalam Corporate Insight pemirsa, dan kita masih bersama dengan Bapak Farid Aljawi, selaku Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi atau Tursina, sekaligus Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh atau Bersatu. Ya, Pak Farid, kita lanjutkan dialog terkait dengan perjalanan haji. Juga saat ini tengah tren beberapa pilihan program keberangkatan haji di luar negeri, di luar haji reguler ya, yakni haji khusus atau NH+, dan haji furoda serta umroh. Bagaimana perusahaan mengambil kue pasar ini, Pak? Dan bedanya apa dari ketiga program layanan haji ini? Gini, perlu kita ketahui bahwasannya semua ada dasarnya. Kita sebagai penyelenggara ibadah haji khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa yang berhak menyelenggarakan ibadah haji khusus adalah yang diatur oleh pemerintah, memiliki izin, dan izin itu keluar dari Kementerian Agama. Jumlahnya 720 travel saat ini. Itu yang boleh menyelenggarakan ibadah haji khusus. Yang boleh menyelenggarakan ibadah umroh itu ada sekitar 3.200 dari 1,5. Nah, kita bicara fokus di haji, ya. Haji itu ketentuannya yang bisa menyelenggarakan ada 3. Ya. Satu adalah pemerintah, ya kan? Ada 2. Satu pemerintah melalui haji reguler, 2 adalah haji khusus, yaitu yang daftarnya juga melalui pemerintah. Dan haji khusus itu ada haji reguler, ada haji melalui PIHK dengan visa haji dari pemerintah, dan juga ada haji furoda dan mujamalah. Nah, karena dasar undang-undang itu sehingga pemerintah masyarakat melihat bahwasannya agar haji lebih cepat bisa memilih, mereka mau daftar haji reguler maupun ke haji khusus. Tentu kenapa mereka banyak milih ke haji khusus? Karena haji khusus tingkat antriannya tidak begitu banyak. Antriannya cuma sekitar sampai 8 tahun. Ya, sedangkan haji reguler mencapai 25 tahun. Nah, insya Allah kue ini yang kita jaga, ya kan? Ya, sesuai dengan undang-undangnya kita mendapatkan porsi 8% dari total kuota 221.000, begitu Mbak Vini. Jadi insya Allah ya pangsa pasar kita tersendiri, ya berbeda dengan pemerintah, dan layanan kita juga tersendiri, dan itu diatur oleh undang-undang, dan di pemerintah Arab Saudi pun itu ada. Dan untuk Tursina sendiri kan sudah berdiri selama 23 tahun Pak Farid. Dan pasti tentunya menghadapi perjalanan yang cukup panjang ini, apakah ada perubahan dari sisi pasar haji dan umroh itu sendiri, dari preferensi jemaah hajinya itu, atau seperti apa Pak Farid? Jadi kalau bicara perubahan, haji ini setiap tahun berubah.
baik dari polanya, kebijakannya, seolah-olah bagi orang yang tidak memahami, kok sulit sih? Tidak. Ya, karena apa? Pemerintah Saudi berharap layanan haji ini lebih baik, sehingga mereka mengkoreksi semua hal-hal yang terjadi di pelaksanaan haji sebelumnya. Kalau bicara market, ya marketnya tidak ada habis-habisnya. Buktinya apa? Antri. Ya, tinggal kita mengelola market ini dengan baik, kita memberikan layanan sesuai dengan haknya. Nah, poinnya itu sesuai dengan haknya. Nah, kalau masyarakat sudah dilayani sesuai dengan haknya, insya Allah tidak ada yang komplain. Nah, tentu gimana layanan itu bisa sampai sesuai dengan haknya? Kita perlu edukasi. Kita perlu literasi. Edukasi sama literasi ini melalui forum-forum seperti ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu, oh saya berangkat tahun depan, apa kewajiban saya sebagai jamaah haji tahun depan selain melunasi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu dijelaskan. Tidak mendengar, oh saya berangkat tahun depan, ya, mau lewat travel atau mau apa, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga kadang-kadang apa yang dikomplain itu memang itu sebenarnya memang menjadi haknya dia, memang harusnya seperti itu begitu. Oke, marketing itu tidak akan habis, tidak akan ada habisnya begitu ya Pak Farid. Dan kalau untuk dari sisi bisnis sendiri, sebetulnya yang paling banyak menyumbang terhadap kinerja perusahaan ini apa Pak Farid, dari haji ONH Plus, Furoda atau umroh? Haji lah ya, haji khusus dan apa namanya Furoda. Oke, seberapa besar pertumbuhan permintaan haji khusus nih Pak Farid, ONH Plus dan Haji Furoda? Dan dari sisi bisnis, seberapa cuan menghadirkan layanan haji khusus ini dan Haji Furoda? Seperti kita ketahui, harga yang dibanderol untuk program haji khusus ini cukup tinggi begitu ya? Betul. Jadi kalau bicara harga ya itu sebenarnya relatif. Ya. Karena apa? Kaitannya dengan layanan dan fasilitas. Tentu semuanya bisa memilih. Ini kalau bicara harga dulu, kenapa harganya cukup tinggi? Bayangkan ada sebuah penjual gado-gado yang mereka namanya juga gado-gado, mereka jual di pinggir jalan dengan mereka jual di restoran, yang mana jual di restoran ya kan tentu ruangannya ber-AC, ada layanan greetingnya dan lain-lainnya. Itu bicara yang layanan. Namun yang membedakan adalah kuota yang dijual di luar sama di ini sudah diatur oleh pemerintah. Nah, kita mengikuti regulasi ketentuan pemerintah agar apa ya supaya usaha ini terus beriringan antara swasta dan pemerintah, masyarakat yang menentukan. Kalau dibandingkan jumlahnya sih sebenarnya masih sangat sedikit, karena dari jumlah penduduk Islamnya dengan kuota yang mendaftar sekarang ada sekitar 5,4 juta jamaah haji yang antri untuk melaksanakan ibadah haji, baik itu haji reguler maupun haji khusus. Berapa kalau haji khusus? Haji khusus ada sekitar 180.000. Ya, dibagi dengan kuota 8%, ya, sehingga ketemulah antri sekitar 8 sampai 9 tahun. Masyarakat memilih, daripada saya antri 23 tahun, saya antri di haji khusus. Toh ini juga sesuai dengan aturan pemerintah, diatur oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum, begitu. Oke, musim haji ini kan sudah berakhir ya Pak Farid. Bagaimana saat ini dengan prediksi pertumbuhan perjalanan umroh dan seberapa besar peningkatannya kira-kira? Nah, tadi saya katakan orang ini kalau tidak mampu haji, mereka umroh. Karena haji bertahun-tahun. Ya, antriannya kalau umroh kan tidak. Nah, tentu layanan umroh juga kita perbaiki. Kalau beberapa tahun sebelumnya ya ada jeda antara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya, ada jeda sekitar 2 bulan atau 1 bulan. Sekarang tidak. Begitu haji selesai pelaksanaannya, umroh sudah masuk. Saat ini sudah ada orang yang melaksanakan umroh dengan visa umroh. Artinya yang pemerintah jagain hanya layanan saat haji saja. Ya, itu haji kan sebenarnya waktunya cuma sedikit, antara 8, 9 atau kurang lebih 2 minggu lah. Setelah 2 minggu umroh bisa masuk. Begitu. Oke, perjalanan umroh ini diprediksi akan terus meningkat, namun juga menghadapi sejumlah tantangan terlebih lagi di tahun 2026 hingga 2027 mendatang. Salah satunya saat ini yang juga dirasakan adalah permasalahan overkapasitas pada hotel-hotel atau yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak tantangannya seperti apa yang dihadapi oleh pelaku industri travel religi ini? Kalau overkapasitas menurut kami tidak. Hal yang terjadi kemarin kaitan dengan transformasi sistem. Karena beberapa teman-teman ini masih melakukan secara manual dengan mereka membooking kepada agen-agen tertentu dan hotel menjual juga secara digital. Oke. Ya,
Kenapa seolah-olah overbooking? Karena semua ini ingin hotel yang sama. Ya, ingin semua tempatnya dekat dengan Masjidil Haram, baik itu di Mekah maupun di Medina. Nah, saat ini kapasitas ini sudah diperluas. Kan sudah bisa dihitung kalau visi Saudi 2030 itu 30 juta, sekarang baru berapa? Sekarang baru 14 juta orang yang datang ke Saudi untuk melaksanakan umroh di luar haji. Haji ya kan taruh sekitar 2,5 juta atau sekarang cuma 1,6 juta. Belum juga mencapai 30 juta. Nah, kenapa kemarin ada masalah? Ini kaitannya dengan transformasi digital. Kaitannya dengan sistem yang itu tadi kaitannya harus dengan literasi kepada penyelenggara, literasi kepada masyarakat, agar ini loh penyelenggaraannya seperti ini. Ya. Tapi kalau semua sudah migrasi ke dalam ekosistem digital, tentunya semua bisa melihat, oh saya dapat, saya tidak, ini bisa, ini tidak. Ya. Nah ini perlu waktu begitu. Oke, Pak Farid, untuk peningkatan umroh sendiri sebetulnya berapa persen Pak untuk sejauh ini? Kalau peningkatan umroh menurut saya juga 10-15% ya. Apalagi tadi minat hajinya tinggi tapi antri, daripada antri terus mahal, lebih baik umroh bersama keluarga. Maka umroh ini menjadi sebuah tren. Kalau taruhlah 1,8 rata-rata umroh itu 30 juta, berarti ada uang dikelola di ekosistem digital sekitar 54 triliun. Bahkan ya kalau secara global hampir 128 triliun industri ini yang berputar begitu. Oke, Pak Farid, kita ketahui gejolak internasional adanya perang di Timur Tengah. Kami ingin mengetahui apakah hal ini juga turut berdampak, Pak, pada permintaan perjalanan umroh, ataukah akan ada pembatalan dikarenakan faktor keselamatan, Pak? Kalau permintaan ini tidak ada batasan, minatnya terus, ya kan. Ya. Namun, ya kan, ada kejadian 2 hari lalu, ya terutama Qatar yang dilewati oleh misil nuklir dari Iran dan Amerika, itu membatalkan. Ya, membatalkan bukan karena hal yang main-main, karena demi keselamatan. Betul. Nah, dan itu juga ditunda. Ya, kemungkinan setelah selesai nanti akan di-reschedule kembali untuk bisa masuk ke negara Saudi. Ada juga yang tidak membatalkan karena mereka mungkin lewat rute lain, seperti maskapai lain yang sudah melihat bahwasannya ini posisinya posisi perang nih, ya kita melipir, dan beberapa airline lain tidak membatalkan hal tersebut. Memang yang strict sekali yang negaranya terlewatkan karena Qatar termasuk Dubai, Abu Dhabi itu kan dekat-dekatan semua. Nah, artinya kalau secara minat tidak, ya, karena memang luar biasa ya niat baiknya umat Muslim di Indonesia nih. Ya, mereka akan berkunjung ke sana, tidak ada surutnya begitu. Oke, menarik sekali Pak Farid. Kita akan lanjutkan dialog, tapi usai jeda yang satu ini. Pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Farid Aljawi selaku Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi atau Tursina. Pak Farid, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pak Farid, saat ini dari pasar jemaah perusahaan sendiri penggunaan travel berasal dari korporasi, keluarga, atau dari personal, Pak, lebih banyaknya? Jadi kalau umroh ini kan senangnya berkelompok. Dari kelompok keluarga, ya kan banyak. Ya. Korporasi juga ada. Namun dari wilayah-wilayah yang mereka punya kelompok pengajian atau KBH itu juga lebih banyak. Artinya kalau umroh ini hampir semua kalangan. Bahkan yang private pun mereka menggunakan private jet juga kami melayani. Gitu. Oke, berarti lebih banyak itu korporasi, Pak? Betul. Korporasi begitu ya Pak. Dan juga bagaimana tantangan perusahaan memanfaatkan kolaborasi dengan organisasi atau perusahaan lain dan juga pemerintah untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan layanan dari produk, Pak Farid? Oke, kalau bicara meningkatkan layanan produk, kita menyesuaikan apa yang mereka mau. Tentu tidak mengurangi sisi layanan ibadah. Ya. Contoh ya kan korporasi, ya kan dia menggerakkan karyawan yang berprestasi. Nah, ketika mereka berprestasi diberangkatkan umroh, ya baik itu umrohnya bersama pasangannya atau sendiri. Nah, ini ada pesan-pesan dari korporasi yang bisa nanti kita selipkan untuk meningkatkan kualitas karyawan tersebut ketika pulang umroh. Tentu harapan dari sebuah perjalanan ibadah, ya terutama umroh dan haji, akan ada peningkatan kualitas keimanan secara spiritual yang diterapkan nanti dalam perusahaannya. Perusahaannya akan menjadi baik, ada isi orang baik,
orang jujur, kebijakan juga kebijakan yang bermanfaat bagi perusahaan begitu. Oke, Pak Farid, kita beralih ke tantangan, Pak. Meski berada di jalur ilegal dan diakui Arab Saudi, penyelenggaraan Haji Furoda menuai sorotan dari parlemen. Ketua Komisi 8 DPR, Marwan Dasopang, pernah menegaskan bahwa jalur ini belum diatur dalam regulasi nasional dan furoda sifatnya swasta. Dan di dalam Undang-Undang Haji kita memang belum menyebutkan furoda. Sekalipun ini swasta, DPR menilai perlunya intervensi pemerintah dalam penataan penyelenggaraan haji furoda. Bagaimana menurut Anda terkait dengan hal ini, Pak Farid? Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji, furoda dan mujamalah itu disebutkan. Ya. Tapi belum ditata secara detail, hanya disebutkan saja. Ya, pengelolaannya seperti apa tidak ada di situ. Ya, tentu yang sudah masuk kategori beberapa tahun lalu sejak undang-undang dibuat adalah bentuk pengawasan dengan pelaporan. Tapi bentuk pengawasan ketika ada permasalahan, kita juga belum tahu penerapannya seperti apa untuk yang furoda dan mujamalah. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya furoda dan mujamalah ini, ya, ini kan sifatnya eksternal. Ya, di luar kuota yang resmi, dan itu didapatkan dari para amir-amir yang ada di Arab Saudi, dan juga mujamalah untuk ya kedutaan-kedutaan yang ada di seluruh dunia. Dan kuota ini dibagi bukan hanya untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Nah, namun karena peluang itu ada dan setiap tahun diambil, maka banyak teman-teman ya penyelenggara yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mereka mengambil kuota tersebut. Nah, ini tantangan ya gimana cara mendapatkannya supaya ini menjadi real begitu. Oke, gejolak haji furoda tahun ini mengakibatkan banyak jemaah yang gagal berangkat. Apakah mempengaruhi keuntungan travel haji dan umroh Tursina juga, Pak Farid? Kalau Tursina tahun ini alhamdulillah clear semua, dan jamaah kita dengan visa haji kuota dan mujamalah semuanya berangkat. Yang tidak berangkat itu furoda gitu, karena furoda dari eksternal. Oke, dan sejauh ini sebetulnya Pak yang paling dirasakan itu tantangannya seperti apa Pak? Yang paling mungkin ini juga yang dapat menjadi hambatan atau Gini, bagaimana Pak? Kita melihat kenapa orang ingin furoda, walaupun biayanya lebih mahal, itu haji eksklusif buat orang-orang tertentu, tidak. Karena rata-rata mereka punya kemampuan secara ekonomi, mereka tidak perlu antri. Bukan mereka tidak mau antri, karena kalau mereka antri sekian tahun sampai 10 tahun memikirkan faktor kesehatan, ya maka sekarang ada duit, ada jalur haji furoda yang mereka antri, atau mereka melalui haji khusus yang antrinya 7 sampai 8 tahun. Nah, karena ini adanya di sana, maka kita harus perlu lobby-lobby pemerintah Arab Saudi. Bagaimana skemanya? Karena tahun ini sebenarnya tahun yang jelas. Ya, tahun ini adalah semuanya skema masuk ke dalam sistem. Ya, mudah-mudahan tahun depan pemerintah memberikan peluang haji apapun namanya itu, atau dalam bentuk tambahan kuota, sehingga masyarakat bisa menikmati begitu. Oke. Artinya menikmati untuk fasilitas tersebut tanpa antri, tapi diatur oleh undang-undang. Oke, peminat dari haji furoda ini kan cukup tinggi ya Pak Farid? Sangat tinggi, Pak. Iya, itu dari kalangan mana saja Pak? Jadi tadi saya katakan itu rata-rata menengah ke atas. Ya, mereka mempunyai kemampuan khusus karena harganya juga 2 kali lipat dari haji khusus. Gitu, minimal 2 kali lipat dari haji khusus, sehingga mereka memanfaatkan jalur itu ya untuk bisa berangkat haji lebih cepat. Oke, kalau dari sisi persaingan bisnis nih Pak Farid, kita balik lagi mungkin ya dari segmen pertama juga kita sudah sedikit membahas. Kira-kira untuk mengatasi atau bisa menghadapi persaingan bisnis ini seperti apa Pak strategi yang dilakukan oleh Tursina? Mungkin selain yang tadi sudah disebutkan ada layanan, komunikasi, dan kira-kira ada gebrakan apa lagi nih yang mungkin sedang disiapkan Pak? Ya, kalau kita gebrakan tidak ada ya, artinya kita cukup memberikan informasi sesuai dengan keadaan terkini. Dan itu harus dicerna, karena ini kita juga bicaranya ketika kita memberikan layanan harus sesuai dengan yang kita janjikan. Maka kita menginformasikan sesuai dengan keadaan yang ada supaya tidak terjadi mispersepsi. Gitu loh. Kita tidak jual janji seolah-olah bisa, karena haji itu panggilan. Banyak orang yang punya uang tapi waktunya nggak ada. Banyak orang punya waktu, uangnya nggak ada. Ya, orang punya uang, punya waktu, nggak mau berangkat. Nah, ya. Jadi itu yang memang juga harus kita sesuaikan begitu. Oke, Pak Farid, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda, Corporate Insight pasti akan kembali. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama saya, Fidelia Huanggrio, dan masih bersama dengan Bapak Farid Aljawi, selaku Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi atau Tursina. Pak, kita sudah di segmen terakhir terkait dengan bisnis perjalanan religi ini, Pak. Kira-kira apa saja peluang dan prospek dalam menjalankan industri perjalanan haji dan umroh? Mungkin ada advice atau saran bagi mereka yang ingin tertarik gitu ya untuk menjadi pelaku bisnis ini juga. Jadi usaha ini setengah urusan ibadah yang ada akhirat setengah dunia. Banyak orang yang berminat untuk usaha ini karena mungkin kekecewaan berangkat dengan layanan salah satu travel, berangkat juga dari ingin bersedekah sehingga buka usaha haji umroh. Ada juga memang perusahaan korporasi yang mengembangkan atau mereka yang berdasarkan pengalaman ya kan ingin mengembangkan usaha ini. Perlu diketahui bahwasannya usaha ini bukan sembarang usaha, harus didasari dengan niat yang baik dan benar, ya sehingga ini bisa bertahan. Terus harus juga bisa memberikan sesuai dengan haknya, harus bisa memberikan informasi ya kan yang terupdate ya sehingga masyarakat mengetahui. Nah ini tantangannya itu, ya, mendapatkan informasi dengan jalur yang benar. Kadang-kadang informasi ini didapatkannya tidak benar, dan itu sudah terlanjur diekspos, ya. Padahal itu baru wacana, padahal itu baru isu, padahal itu belum menjadi keputusan. Nah ini yang memang perlu strategi. Tidak semuanya orang memiliki hal ini begitu. Oke, Pak Farid, mungkin closing statement-nya kira-kira harapan untuk pemerintah bagaimana untuk bisa kita industri travel haji dan umroh ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, jadi ekosistem haji umroh ini menyangkut beberapa instansi. Ya, dari Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Perhubungan, ya kan, Kementerian Kesehatan, yang semua dikemas dalam satu paket keberangkatan umroh maupun haji. Tentu bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, kita perlu harmonisasi kebijakan antar lembaga yang mereka fokusnya adalah di ekosistem haji dan umroh. Sehingga lembaga-lembaga ini harus bisa membuat kebijakan yang mempermudah sehingga berpihak kepada masyarakat. Masyarakat lagi tidak dibingungkan dengan begitu banyak persyaratan yang complicated, yang semua itu menjadi kewajiban kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Begitu ada problem, semuanya ramai. Nah, jadi sinkronisasi kebijakan antar kementerian untuk sebuah ekosistem yang lebih baik. Tentu kalau ini dikelola dan ditata dengan baik, ini akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, baik bagi pemerintah, ya penyelenggara maupun masyarakat yang menikmati. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya Bapak Farid Aljawi selaku CEO Travel Haji dan Umroh Tursina, sekaligus Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh. Ya, pemirsa, sentimen ketidakpastian global masih kencang di tengah kebijakan tarif Trump. Agar potensi dampaknya bisa diredam, ini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita 1. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Corporate Insight hari ini. Saya Fidelia Huanggrio atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.